BMKG memprediksi ada 4 provinsi di tanah air yang berpotensi alami hujan lebat hingga sangat lebat, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Maluku Utara, hingga Papua. Cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi yakni angin kencang, sehingga berpotensi menyebabkan pohon tumbang di sekitar pemukiman warga. Sejumlah masyarakat memandang kondisi cuaca ekstrim ini harus dihadapi sedini mungkin, seperti penerapan kebijakan khusus work from home bagi instansi kepemerintahan maupun perusahaan swasta. Menurut saya sih harusnya diadakan 1 hari untuk WFH ya Mas ya. Seperti yang anjuran Bapak Presiden ya. Hari Jumat kita WFH, nah dan seterusnya gitu loh Mas, harusnya mengantisipasi ya hal ini. Memberi kemakluman ya, kalau misalkan banjir kan suka datangnya telat ya Mas, karena di mana-mana pasti macet. Jadi ya mungkin kantor memberi kemakluman aja sih untuk datang telat gitu sih. Iya, toleransi begitu. Kita sebagai pekerja ini tahulah antisipasinya begitu. Dan pastinya kepada pekerja juga kita bisa menyiapkan diri seperti membawa jas hujan, bawa payung dan lain-lain, karena dari misal kayak saya nih turun dari stasiun, pastinya kita persiapkan payung untuk menuju ke tempat kerja. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim tersebut terjadi 2 hari berturut-turut, yakni 12 dan 13 April 2026. Kondisi cuaca ini diprediksi akan menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan banjir hingga longsor. Adapun hingga saat ini, seluruh perusahaan belum menerapkan kebijakan work from home di tengah prediksi cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat menilai kebijakan WFH cukup efektif apabila kondisi cuaca kian memburuk, namun tergantung kepada kebutuhan pekerjaan yang berada di dalam atau di luar ruangan. Saya rasa kalau bekerja, karena kita lebih banyak di kantor, ya tidak terlalu banyak berpengaruh sih kalau untuk pekerjaan di dalam kantor. Tapi kalau di luar mungkin ya itu aja. Cuaca yang panas ya kita harus antisipasi juga diri. Tetap bekerja gitu, karena memang ya itu tugas kita. Kalau tidak bekerja apalagi nanti malah dampak negatif terhadap kita sebagai pekerja. Itu jelas terhambat Mas, makanya pemerintah harus cepat menangani ini semua gitu Mas, biar tidak terjadi gitu. Harusnya tetap efektif ya, karena ini pun masih prediksi, mudah-mudahan cuacanya tetap baik-baik saja. Tersendat sih pasti ada ya Mas, tapi ya saya koordinasi lagi dengan atasan saya di kantor bagaimana untuk supaya saya datang tepat waktu gitu. Ya kantor sih alhamdulillahnya mengerti ya Mas, balik lagi ke yang tadi, telah ditoleransi oleh kantor beberapa daerah karyawannya yang terkena banjir tuh ya nggak apa-apa kalau datang telat. Dari Jakarta, Max Punte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.